banyak ulama yang bilang gini, kalau kamu mau cari bahagia, mohon maaf, Allah tidak mendesain dunia ini untuk bahagia. Lalu aku juga berpikir, iya ya, jangan-jangan aku nih mencampur adukkan antara bahagia dan ketenangan. Jadi sebenarnya yang aku maknai sebagai rasa happy, itu sebenarnya tenang. Aku tenang ketika ada istriku. Aku pikir aku bahagia ketika aku nikah. Tapi sebenarnya aku tenang ketika aku nikah. Allah tidak mendesain kebahagiaan di dunia. Allah desain kebahagiaan itu di akhirat. Dunia ini tempat ujian. Dan yang paling pol yang kamu dapatkan adalah ketenangan. Tapi kita mengartikan ketenangan itu juga dengan kebahagiaan. Assalamualaikum. Alhamdulillah bro, lihat tuh saking lama kita nggak ketemu, tumbuh sudah tanaman tuh. Terus sudah ada rumah yang melayang nih. Masya Allah. Iya. Ini kan sebenarnya kalau dirunut-runut ini tuh hampir bisa dikatakan ya episode akhir lah ya tadi. Ya betul. Kita udah bicara tentang rumah, barang, ya, mindset, terus ruang, juga behavior, banyak lagi. Bahkan kita kemarin udah ngebahas isi lemarinya Ustadz Feli. Udah. Yang 50% aja. Ya. Sepatu ya udah. Sepatu udah. Iya. Lalu kita di penghujung itu sebenarnya manusia itu kan ketika kemarin sudah kita bahas kan. Ya, ada 3 level ya. Iya. Dan sebetulnya aku pengen ngawali diskusinya dari quote Mark Manson kemarin. Apa tuh? Iya, tentang krisis kita. Oke. Krisis kita bukan terletak pada krisis apapun. Tapi apa? Materi. Bukan ya. Krisis kita terletak pada eksistensi. Jadi di tengah kehidupan kita hari ini kan krisis kita itu bukan karena kekurangan. Ya. Bukan karena ketiadaan peluang. Betul. Ya, peluang itu terbentang. Tapi kita itu bingung mau ngapain. Betul. Krisis Aku jadi kita, teringat pada hadis Rasul. Jangan-jangan Magnus tadi itu belajar nih kayaknya. Gimana tuh? M. Magnus kan ya? Mark Manson. Oh, Mark Manson. Kira Magnus tadi dulu bilang. Mark Manson tadi. Oh enggak, Mark Manson. Mark Manson. Berarti M. Manson. Iya. Cocoknya M-nya Muhammad. Muhammad Manson. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah bilang begini. Tidak aku khawatirkan sepeninggalku adalah kalian itu tidak memiliki dunia. Atau kekurangan dalam perkara dunia. Tapi justru yang aku khawatir adalah ketika pintu dunia itu dibukakan kepada kalian, kemudian kalian berebut untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang zaman dulu berebut, dan kalian akan dihancurkan sebagaimana orang-orang zaman dulu itu dihancurkan ketika mereka sudah berebut dunia atau sudah bermewah-mewahan. Berarti ini bukan masalah fisik, tapi masalahnya adalah non fisik atau eksistensi. Dan sebenarnya dari dulu buku Tenang di Rumah kalau aku baca, itu kan senantiasa berbicara tentang perkara non fisik kan ya. Karena di awal-awal kita udah bicara banget bahwasanya salah satu problem terbesar adalah highlight selalu pada fisik. Bukan non fisik, barang itu pada fisik, ruang itu pada fisik. Sementara barang itu ada koneksinya, ada value-nya, dan ruang juga ada ruhnya yang sudah kita bahas. Yang lu teliti misalnya, bagaimana temperatur dan segala macam itu kan menghadirkan sesuatu yang non fisik kan, kenyamanan. Berarti perkara-perkara yang bersifat level pertama itu adalah perkara nyaman. Perkara kedua kita bahas tenang. Berarti perkara ketiga yang antum mau bahas apa? Bahagia. Iya. Eksistensi itu berarti bahagia. Iya. Salah satu pencarian. Karena isu-isu ini kan sebenarnya isu yang ada di tengah-tengah kita ya. Betul. Orang-orang hari ini kenapa sih yang paling relate hari ini dari segi profesi salah satunya psikolog. Ya. Iya kan? Kenapa sih konten-konten yang paling banyak di hari ini muncul? Mental health. Ya. Aku mau nanya sebelum kita bahas. Gimana? Lu bahagia enggak? Lu bahagia enggak? Bahagia dalam definisi alhamdulillah, syukur ya, bisa hidup ya. Punya istri, punya anak, rumah. Tapi bahagia enggak sih, Ap? Aku nggak berani bilang bahagia. Takut apa enggak ya? Takut kalau lu bilang bahagia ternyata enggak gitu ya. Istri lu bakal protes nih. Makanya. Jadi gimana tuh? Antum bahagia enggak? Kalau kalau definisi bahagia itu kita dasarkan pada Allah memberikan banyak nikmat dalam hidup saya. Kesyukuran. Bukan bahagia dong, Ap. Apa tuh? Syukur ya. Iya. Ustadz bahagia apa enggak? Aku udah ada jawabannya dong. Kan aku yang nanya antum. Saya dalam proses mencari kebahagiaan. Asik kan? Iya. Kenapa pencarian? Itu kayak film tuh, In the Pursuit of Happiness. Oh iya. Kan ya. Kenapa dalam perjalanan mencari kebahagiaan? Karena apa yang aku rasa bahagia, aku pikir aku belum. Jadi gini, apa yang aku rasa sekarang sebagai bahagia
aku tidak membatasi itu sebagai definisi bahagia. Oke. Karena aku tahu kalau aku ditanya nyaman, aku jelas merasa nyaman dong ketika aku tinggal di rumahku yang sekarang. Ketika aku dikatakan tenang, aku dalam proses ketenangan walaupun tidak ideal, aku tahu. Tapi ketika aku berbicara tentang bahagia, berarti kan bahagia ini harus ada level yang beda dong dengan ketenangan. Oke. Nah, aku masih agak susah nih untuk kayak apa ya? Ini kayaknya tenang atau ini adalah bahagia? Maka aku mau nanya antum tuh. Tanya saya tadi, aku Ya juga kan? bingung gitu. Kan secara teoritis nih, Iya, kalau iya. nyaman diakibatkan oleh Betul. Aspek fisik. aspek-aspek fisik, seperti misalnya temperatur, Yes. aliran udara, Yes. apalagi cahaya. Cahaya. Nah, itu kan menghasilkan Kelembaban. itu menghasilkan kenyamanan. Iya. Berarti kalau lu bahas tentang tenang di rumah itu lu berbicara tentang aspek apa tuh? Aspek yang lebih non fisik. Non fisik, emosional. Emosional. Berarti behavior. cara kita untuk mengartikan ruang itu, punya value atau memaknai ruang itu, di dalamnya mungkin ada kesyukuran dan segala macam, maka menjadi sebuah ketenangan. Kalau kebahagiaan yang lu bahas aspek apa tuh? Tenang di rumah, tadi bukunya tenang di rumah. Betul. Bukan bahagia di rumah. Nah, itu kan tapi kan lu kan bilang ada yang lebih Ada, tinggi. iya. Nah, itu aspek apa tuh? Itu aspek yang lebih spiritual sebetulnya. Spiritual. Iya. Lebih lagi kalau menurutku kan aku muslim, Mhm. berarti menurutku ini adalah bahagia itu adalah aspek keimanan. Oh. Dan kenapa aku bilang bahwasanya pursuit of happiness itu adalah sesuatu perjalanan yang aku pikir aku belum dapat. Yes. Karena ada sesuatu pernyataan yang itu membuatku agak sedikit aku jadi kayak depresi. Kenapa tuh? Bukan depresi juga sih, mind blowing sekaligus depresi lah. Ada ulama, banyak ulama yang bilang gini, kalau kamu mau cari bahagia, mohon maaf Allah tidak mendesain dunia ini untuk bahagia. Oh. Aku jadi bingung. Sebentar, aku jadi mempertanyakan yang aku rasa ini apa. Lalu aku juga berpikir, iya ya, jangan-jangan aku nih mencampur adukkan antara bahagia dan ketenangan. Jadi sebenarnya yang aku maknai sebagai rasa happy, itu sebenarnya tenang. Aku tenang ketika ada istriku. Aku pikir aku bahagia ketika aku nikah. Tapi sebenarnya aku tenang ketika aku nikah. Jadi itu bertepatan dengan kata-kata Al-Quran. Litaskunu ilaiha, artinya agar kamu tenang bersamanya. Bukan kamu bahagia bersamanya. Dan aku juga jadi ngerti ketika misalnya aku lepas daripada satu hal yang buruk, itu juga aku bukan bahagia, tapi lebih kepada tenang. Tapi supaya nggak bingung sama orang-orang, aku bilang ya bahagia. Jadi konsep bahagia itu menurut ustadz-ustadz tadi, ulama-ulama tadi, Allah tidak mendesain kebahagiaan di dunia. Allah desain kebahagiaan itu di akhirat. Dunia ini tempat ujian, dan yang paling pol yang kamu dapatkan adalah ketenangan. Tapi kita mengartikan ketenangan itu juga dengan kebahagiaan. Oh, rumit ya? Iya sih. Oke. Lantas kalau berarti di dunia ini kita cuma mencari ketenangan dong? Aku percaya kita dikasih sampel kebahagiaan. Makanya kan kadang-kadang kan semuanya kan diibaratkan dengan itu kan ya. Contoh misalnya ketika Rasulullah SAW tuh berkata begini sama para sahabat. Tidaklah yang kalian rasakan di dunia itu seperti ketika kalian mencelupkan salah satu jari kalian ke air, ke laut, maaf, lalu kemudian kalian angkat. Perhatikan berapa yang Anda bisa bawa dari lautan itu. Itulah dunia, sementara yang Allah tahan di akhirat itu seperti lautan itu. Aku jadi berpikir, oke, itu bahagia. Berarti ujian di dunia ini tidak akan pernah membuat orang bahagia, tapi bisa membuat orang tenang. Jadi orang bisa tenang dalam menjalani ujian, orang bisa nyaman menjalani ujian, tapi kalau dia bahagia dengan ujian itu agaknya aneh. Paham gak sih? Apa. Iya. Oke, tapi dengan problem hari ini ya, orang-orang kan pada nggak tenang. Oke lah, kita ngambil satu definisi tenang. Orang-orang pada nggak tenang dalam hidup. Ya, orang-orang ngerasa stres, tertekan gitu. Betul. Ustaz, pernah nggak sih itu orang-orang kan ngerasa rusuh dengan hidupnya, mencari terus. Betul. Tapi dia itu istilahnya hedonic treadmill. Betul. Terus nyari tapi nggak pernah dapet. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa? Nah, pertama-tama makanya kita perlu membahas tadi definisi tadi. Oke lah, kita sudahi pembahasan filosofis kita tentang kebahagiaan pada satu titik. Bahwasanya kebahagiaan yang di-spill oleh Allah di dunia itu namanya ketenangan. Maka kita bisa menggunakannya interchangeable antara ketenangan dengan kebahagiaan. Nah, kalau gitu aku coba lihat ya. Sekarang aku mau nanya sama antum. Antum kan tadi nanya sama aku bahwasanya orang-orang itu tidak mendapatkan kebahagiaan walaupun mereka sudah nyari banyak. Sekarang aku coba mau nanya sama antum. Antum pernah nggak melihat ada orang yang kaya bahagia? Kaya bahagia. Ya, itu interchangeable dengan ketenangan. Minimal kita lihat. Pernah. Apakah antum melihat dengan cara yang sama orang miskin punya perasaan seperti itu?
Pernah juga. Pernah juga. Berarti kebahagiaan yang di dunia ini bisa kita temukan pada orang kaya, juga bisa kita temukan pada orang miskin. Iya ya, benar ya. Berarti orang kaya tidak menghalangi dia untuk bahagia, orang miskin tidak menghalangi dia untuk bahagia. Yang kita bahas kemarin, orang punya barang itu bisa tidak bahagia. Orang tidak punya barang juga bisa sengsara. Iya benar sih. Iya kan ya? Iya. Berarti menurutku gini, kalau kita bahas kemarin ketenangan, ketika kita bahas ruang, kita bahas barang, ketenangan tuh ada pada value barang, ada pada ruh. Ketika kita kemudian berbicara tentang ruang juga, maka menurutku bagaimana mengaitkan value itu dengan keyakinan kita, bagaimana mengaitkan ruh itu pada keyakinan kita, itulah letak kebahagiaan. Bisa nggak sih? Bisa nggak coba? Bisa ya. Iya. Contoh, ada orang ketika dia punya rumah. Iya. Dia punya rumah, dia sudah punya value terhadap rumah dia. Tapi dia tidak bisa mengaitkan itu dengan spiritualismenya dia. Tidak bisa mengaitkan dengan keyakinannya dia. Atau dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhannya. Maka suatu saat pasti value itu akan hancur. Yes, betul. Value itu akan berubah. Dan itu udah banyak kita alami gitu kan ya. Bagaimana orang punya value? Iya, aku menghadirkan rumahku untuk ketenanganku. Maka coba lihat nih, barang-barang semua adalah yang aku perlukan. Minimum efektif dos. Tapi pada satu titik dia merasa hidup dia untuk apa? Iya. Ketika dia mulai merasa hidup dia untuk apa, bro? Dia mulai merasa kenapa aku nikah? Ketika dia merasa sudah dia nikah untuk apa? Dia pikir, kenapa gue harus punya rumah in the first place? Iya ya. Berarti semua yang tadinya menjadi value bagi dia, mendadak ketika dia nggak ngerti tentang dirinya sendiri, atau dia nggak ngerti tentang tujuan hidupnya mau kemana, atau dia ngerti tapi cuma terbatas pada dunia aja, pada ujung-ujung hari dia kan merasa stres. Benar-benar Tad. Tapi aku tuh ngamatin gini Tad. Di dunia kita hari ini, di peradaban barat maupun timur sebenarnya sama aja kan sekarang. Betul. Orang kan kalau kita nyari alasan argumen untuk hidup, why kita, itu kan mereka tuh nganggap cuma ada dua. Apa tuh? Yang pertama, alasan sesuatu itu kita ambil, ya karena ada keuntungan di situ. Itu yang pertama. Ada benefit. Iya, ada benefit di situ. Yang kedua itu alasan-alasan yang filosofis tapi juga bingung sebenarnya. Istilah filsafatnya itu deontological ethic. Apa? Istilah etika deontologis. Deontologis. Iya, etika deontologis. Orang kemudian melakukan sesuatu ya karena pengen sesuatu itu. Orang nikah ya karena gue pengen nikah. Orang kenapa kamu jujur? Ya karena saya pengen jujur. Itu kan yang dikatakan Sohokji di bukunya catatan seorang demonstran itu. Iya. Jadi kan ada dua hal itu. Make sense gak sih? Gak make sense sih. Menurutku membingungkan sih. Jadi gini, contoh ya, kenapa aku pengen nikah? Ya karena aku pengen nikah. Ya terus kenapa lu pengen? Ya kan aku pengen itu kan ya. Itu kan itu. Ya lakukan sesuatu karena itu sendiri, karena hal itu sendiri. Menurutku sih agak membingungkan sih. Mungkin filosofis iya, tapi menurutku agak membingungkan. Karena contoh kayak aku ya. Aku percaya dengan disiplin. Oke. Disiplin itu adalah ketika kita bisa memaksakan untuk melakukan sesuatu yang kita nggak suka, seolah-olah kita suka. Ya kan ya. Tapi bukan karena aktivitas itu sendiri, karena kita tahu bahwasanya disiplin ini akan membawa kemana. Itu kan penting banget. Dan kita nggak bisa hidup, setidaknya aku nggak bilang semua orang. Setidaknya aku nggak bisa diyakinkan dengan cara lu harus kerja karena lu harus kerja. Aku nggak bisa, karena aku punya akal. Aku akan selalu menuntut kenapa aku harus kerja. Dan menurutku motivasiku, caraku untuk mengartikan sesuatu peristiwa itu akan tergantung banget dengan bagaimana cara aku memaknai why. Memaknai kenapa aku harus melakukan hal seperti ini. Nah, ini kan yang kita lihat sebagai value kan ya. Betul. Nah, bedanya menurutku adalah ketika value ini cuma ada di dunia, maka terbatas perhitungannya hanya pada dunia. Ketika value ini ada di akhirat, maka sebatas itu juga. Contohnya kayak gini deh. Contoh ya. Coba antum bayangin. Orang punya rumah. Lalu kemudian dia merasa tenang karena dia tahu bahwa rumah ini adalah tempat yang memberikan dia sebuah kenyamanan, yang memberikan dia sebuah tempat perlindungan, aktivitas bisa akomodasi di situ. Tapi pertanyaannya kayak kemarin di Turki, tiba-tiba rumah itu hancur dalam waktu beberapa menit. Bayangin ada satu orang punya apartemen bro, sudah 60 tahun. Dia tinggal narik rent. Lu di Jakarta aja punya kos-kosan, ya bro ya. 2 kos-kosan, lu bisa hidup. Yes. Ini kos-kosannya ada 80. Wow. Satu apartemen bro. Dan itu terus menerus, laku terus. Lu udah punya jaminan dong. Tiba-tiba itu runtuh. Lu bisa merasa tenang gak? Susah itu. Tapi ada orang yang ketika ditanya dia bilang ini semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Ajib. Paham gak sih? Iya, paham. Berarti ini kan beyond ketenangan nih. Orang bisa tenang
Itu ketika dia bisa memanen emosionalnya dia. Tapi ketika nggak ada bisa dimaknai, dia mau bersandar kemana tuh? Iya bener ya. Lah berarti ketenangan itu ada hubungannya dengan nilai spiritual. Yang nilai spiritual beyond world. Ketika dunia sudah tidak mampu lagi untuk menyediakan alasan-alasan kita untuk bisa bersyukur. Kita masih punya cantolan akhirat. Oke. Di titik itu menurutku manusia bisa banget untuk mendapatkan benefit daripada spiritualisme itu. Dan ini yang menariknya juga orang barat itu kan meneliti. Ada lembaga namanya McKinsey. McKinsey itu kan juga meneliti tentang seberapa pengaruh sih spiritualitas terhadap ketahanan. Gitu? Iya, ketahanan orang. Ketahanan orang, mental health, kesehatan, dan satu indikator lagi kemapanan dalam bersosial. Oke, finansial enggak? Enggak. Ya karena banyak orang yang beragama miskin itu ya. Ya oke. Ya memang banyak kan. Banyak. Ya, jadi riset McKinsey itu kan dia kalau ngambil data kan nggak kira-kira puluhan ribu orang yang dia survei itu. Surveinya itu menariknya gini. Hasilnya meskipun spiritualitas ala barat berbeda dengan spiritualitas kita. Orang barat itu mengartikan bahwa spiritual itu kita cuma bergantung pada yang lebih dari kita, lebih besar dari kita. Betul. Tapi tidak spesifik apa. Enggak. Biasanya mereka ke alam nantinya. Ke semesta, ke alam ya. Pada akhirnya ya ke ritual-ritual yang bukan seperti kita. Tapi di riset itu menunjukkan bahwa orang dengan tingkat spiritualitas yang lebih tinggi dalam hidupnya, dia tuh dalam kesehatan bisa 1,9 kali lebih sehat daripada orang yang tidak berspiritual. Hampir 2 kali lipat. Ya. Kemudian dari kemapanan dia bersosial tuh bisa 2,3 kalau nggak salah. Lebih besar daripada. Tapi ketahanan mental itu hampir 3,8 kali. Lebih tahan daripada orang-orang yang nggak punya. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Berarti teman-teman kita ini yang mereka ini hidupnya itu tidak bersosialisasi gitu kan ya, itu kayaknya nggak spiritualis juga itu. Temu orang ribut mulu gitu kan ya, berarti itu bukan spiritualis. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Sebenarnya penelitian itu tadi. Penelitian itu. Tapi yang paling penting ternyata orang-orang yang mereka itu punya kaitan dengan spiritual, mereka lebih tahan menghadapi kehidupan. Atau bisa nggak sih kita bilang begini, kalau ini kan ada 3 level ya, ada level nyaman, ada level tenang, ada level bahagia. Nah kalau bahagia ini masih interchangeable karena kita masih di dunia, tapi ini berkaitan dengan spiritualisme, berarti orang-orang yang secara spiritual mereka itu sudah bagus, itu menjadi buffer untuk ketenangan dia dan kenyamanan dia. Atau lebih gampangnya lagi, orang yang lebih spiritual lebih mudah mengakses ketenangan dan lebih mudah mengakses kenyamanan. Benar gak sih? Yes. Makanya ada orang ya, bukan orang, aku contoh misalnya kayak gini. Aku ketika ada di tempat-tempat yang misalnya contoh ya, yang mungkin bukan standarku. Tapi ketika aku tahu aku akan mendapatkan balasan dari hal ini, dia akan lebih merasa tenang dong, atau merasa nyaman. Atau ulama-ulama yang bilang, penjara adalah tempat istirahatku. Ajib. Ya kan? Ketika aku dibunuh itu adalah pertemuan dengan Tuhanku. Dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kan dia bisa memaknai perkara fisik betul. Dari modal perkara spiritual ini. Kalau di rumah gimana caranya tuh? Hidup itu sepaket dengan masalah. Dan masalah itu yang sebenarnya membuat kita tuh jadi berarti. Nah dia dinilai karena dia punya masalah. Oke. Berarti kalau orang ada yang gak punya masalah, itu adalah masalah sesungguhnya karena dia gak punya nilai. Atau dia menghindari masalah. Nah berarti sebenarnya tenang itu bukan tidak punya masalah. Sama seperti ketika ada orang berukhuwah, itu bukan berarti tidak ada masalah. Kalau ada orang berkata bahwa dia pengen tenang karena itu dia nikah, dia salah. Nikah itu yang dicari bukan hanya tenang, tapi bagaimana bermasalah lalu menyelesaikan permasalahan itu, baru lu jadi tenang.